Tahukah kalian, nyeri di daerah buah zakar itu ada beberapa faktor penyebabnya dan beberapa di antaranya memerlukan penanganan segera karena berbahaya bagi tubuh kita. Di video kali ini kita akan membahas ya, apa saja kemungkinan penyebab nyeri buah zakar, apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganan awalnya, dan kapan hal ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Perkenalkan, saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria. Saya seorang dokter yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya aktif membagikan video seputar masalah seksual dan kesuburan pria di channel ini. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau request topik selanjutnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Testis atau buah zakar merupakan sebuah organ yang berperan penting bagi seorang pria, karena fungsinya adalah dia untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Perlu untuk diketahui, testis ini terletaknya di kantung buah zakar, dan di dalam kantung buah zakar ini ada beberapa organ lain di dalamnya. Sehingga mungkin saja nyeri di daerah buah zakar tidak selalu dikarenakan ada masalah di testis, tapi juga bisa ada masalah dari organ di sekitarnya. Kali ini kita akan membahas 7 penyebab nyeri buah zakar yang paling sering saya temui. Yang pertama itu adalah permasalahan infeksi di daerah buah zakar. Infeksi di sini berarti itu adalah adanya bakteri ataupun virus yang menyerang di daerah buah zakar atau sekitarnya. Biasanya kalau penyebabnya infeksi, ada keluhan lain di samping masalah di buah zakar. Misalnya seseorang tersebut bisa saja dia menderita badannya menjadi panas atau demam. Untuk infeksi sendiri, dia bisa menyerang di daerah buah zakar atau organ yang berada di atas buah zakar. Istilah medisnya adalah epididymis. Seringkali kasus infeksi ini bisa menyerang salah satu sisi saja atau bahkan kedua sisi dari buah zakar. Di samping adanya keluhan di tubuh, infeksi pada daerah buah zakar ini juga ada gejala di buah zakarnya langsung. Biasanya buah zakarnya selain timbul nyeri, juga ada kemerahan dan bengkak. Terkait infeksi ini sendiri, ada beberapa yang tersering. Kalau di usia muda, biasanya ini disebabkan karena virus. Virus yang awalnya menyerang di saluran ludah, jadi mungkin awalnya seseorang yang usianya muda itu dia bengkak di pipi. Lalu timbullah komplikasi atau perjalanan penyakitnya mengenai pada daerah buah zakar, sehingga akhirnya timbullah keluhan di nyeri buah zakar. Selain itu, bisa saja infeksi buah zakar ini mengenai pada usia-usia lanjut dikarenakan adanya penyakit menular seksual. Hal ini dicurigai terutama apabila seseorang tersebut aktif melakukan hubungan seksual pada wanita-wanita lain di luar dari pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang harus diwaspadai dari masalah infeksi buah zakar ini adalah dampak dalam jangka panjangnya. Seringkali gangguan infeksi buah zakar apabila dibiarkan dalam jangka lama dan tidak mendapatkan penanganan yang optimal, yang terjadi adalah terdapat penurunan kualitas sperma pada pria tersebut. Sehingga mungkin saja, misalnya pria tersebut terkena infeksinya saat dia usia SMA. Tetapi saat dia menikah nanti, misalnya usia 27 atau 30 tahun, ia menjadi kesulitan memiliki keturunan karena ada riwayat infeksi di saat ia muda dahulu. Oleh karena itu, jangan sepelekan masalah infeksi ini. Penyebab yang kedua itu adalah varikokel. Varikokel ini bahasa mudahnya adalah varises di buah zakar. Kalau yang belum familiar dengan istilah varises, varises ini berarti adalah pelebaran pembuluh darah yang tidak normal. Kalau varikokel berarti pelebaran pembuluh darahnya di daerah buah zakar. Akibat terjadinya pelebaran pembuluh darah ini, aliran darahnya tidak lancar, kemudian racun-racunnya mengumpul di daerah sana, sehingga dapat menimbulkan keluhan pada daerah buah zakar. Salah satunya adalah nyeri. Pada varikokel ini, dia bisa mengenai salah satu sisi saja, misalnya kiri atau bahkan kanan, atau juga bisa keduanya. Dan untuk varikokel ini, biasanya dia khas. Keluhan nyerinya itu seperti kayak tumpul, pegal, dan tidak nyaman di daerah buah zakar. Keluhan nyeri varikokel ini akan terasa semakin parah apabila pria tersebut melakukan aktivitas berat dan juga mengejan. Seringkali varikokel ini nyerinya mulai terasa menghilang ketika pria tersebut istirahat, terutama ketika tidur. Yang dikhawatirkan dari varikokel ini, selain masalah nyeri buah zakar, itu adalah dia juga bisa mengganggu kesuburan pria, sehingga menyebabkan spermanya menjadi menurun kualitasnya. Tetapi yang harus diingat, ada juga loh kasus misalnya seseorang pria menderita varikokel, tetapi kualitas kesuburannya masih bagus dan nyerinya juga masih sangat minimal. Biasanya kalau varikokelnya tidak menimbulkan gejala apapun, dia tidak memerlukan penanganan khusus, melainkan cukup diawasi saja. Penyebab yang ketiga itu adalah hernia.
Hernia di sini bahasa awamnya adalah turun bero. Maksud pada hernia di kasus ini adalah terdapat penurunan organ lain di tubuh kita, yaitu adalah usus, yang masuk ke dalam kantung buah zakar, sehingga membuat kantung buah zakarnya terdapat pembengkakan dan ada rasa kurang nyaman. Pada kasus hernia ini, dia dapat menimbulkan nyeri, terutama apabila ususnya itu menjadi terjepit, sehingga timbullah keluhan tidak nyaman di daerah buah zakar. Untuk penanganan hernia sendiri, biasanya akan dilakukan pembedahan oleh dokter bedah. Tetapi sebelumnya, ia akan memastikan dulu apakah pembengkakan di daerah buah zakarnya dan nyerinya itu disebabkan hernia atau bukan. Biasanya melalui pemeriksaan langsung, juga melalui pemeriksaan USG. Penyebab yang keempat itu adalah keadaan yang disebut dengan testis terpulintir. Kondisi ini merupakan kondisi yang berbahaya dan memerlukan penanganan segera. Testis terpulintir di sini maksudnya adalah terdapat sebuah keadaan yang menyebabkan testisnya menjadi terputar sehingga aliran darahnya menjadi terganggu dan merusak kondisi buah zakarnya. Nyerinya ini seringkali mengenai pada salah satu sisi buah zakar yang terkena terpulintir ini, kemudian dirasakan terus-menerus dan tidak hilang juga mendadak. Seperti pada kasus penyakit hernia, testis terpulintir ini untuk menegakkan penyakitnya, dia harus dilakukan pemeriksaan langsung, juga biasanya akan dilakukan pemeriksaan USG. Kalau misalnya betul-betul ditemukan testis terpulintir, sangat disarankan untuk menjalani operasi pembedahan yang segera atau penanganan yang segera oleh dokter, karena apabila dibiarkan dalam jangka panjang, jaringan buah zakarnya menjadi rusak, karena terpulintir ini akan mengganggu aliran di buah zakar. Yang kelima itu adalah kanker pada buah zakar. Kanker di sini berarti adalah terdapat tumor ganas pada daerah buah zakar. Biasanya kanker buah zakar mengenai pada salah satu sisi di buah zakar. Kanker ini dicurigai apabila misalnya dari pemeriksaan ditemukan ada sebuah benjolan yang keras pada mengenai salah satu sisi buah zakar. Selain itu, kanker ini juga akan menimbulkan keluhan lain di tubuh kita. Misalnya, seseorang tersebut merasakan kalau berat badannya menurun, nafsu makannya menurun, dan merasakan kelemahan di tubuhnya. Menariknya, kalau biasanya kanker ini mengenai pada seseorang yang berusia lanjut, kanker buah zakar ini dapat ditemui pada usia 15-45 tahun. Paling sering ditemui pada pria yang berusia kisaran 30 tahun. Penyebab yang keenam itu adalah dikarenakan adanya benturan. Terkait benturan ini biasanya sangat mudah diketahui karena seorang pria tersebut merasakan dan tahu kalau di buah zakarnya ia pernah mengalami trauma atau benturan. Misalnya benturan keras dari berolahraga atau dari aktivitas sehari-hari. Buah zakar kita itu merupakan organ yang rapuh. Kenapa? Karena tidak ada struktur tulang yang melindunginya. Itulah mengapa ketika mengalami benturan, ia akan mengenai daerah buah zakarnya secara langsung. Pada kasus-kasus yang ringan, biasanya tidak memerlukan apapun. Ia akan hilang dengan sendirinya nyeri di daerah buah zakar setelah beberapa jam atau hari pasca benturan tersebut. Tetapi pada benturan yang hebat, hal ini harus menimbulkan kewaspadaan, karena bisa saja terdapat kerusakan yang cukup berat di daerah buah zakar dan memerlukan penanganan segera oleh dokter. Faktor penyebab ketujuh itu adalah psikosomatis. Maksudnya psikosomatis itu adalah disebabkan karena adanya pikiran. Jadi gini, bisa saja pada seorang pria tersebut, sebetulnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di daerah buah zakarnya, tidak ditemukan sama sekali masalah di daerah buah zakar. Tapi pria tersebut dia merasakan kalau ada rasa tidak nyaman di buah zakar. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya faktor pikiran. Ia cemas dan khawatir. Misalnya, ia baru saja menyaksikan video-video terkait masalah di buah zakar. Setelah menonton video tersebut, ia merasa kalau jangan-jangan dirinya terkena penyakit tersebut, sehingga pikirannya mempersepsikan kalau ada nyeri di buah zakar. Tetapi yang harus diketahui, untuk psikosomatis atau masalah pikiran ini hanya bisa ditegakkan setelah kita menyingkirkan berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan keluhan nyeri di buah zakar. Jadi kita harus berpikiran buruk dulu. Betul nggak nih ada kelainan di buah zakar? Kalau memang tidak ditemukan kelainan apapun, barulah biasanya kita bisa menegakkan kemungkinan penyebabnya adalah dikarenakan adanya kecemasan atau psikosomatis. Itu tadi adalah 7 penyebab nyeri di daerah buah zakar yang paling sering. Sekarang saya akan membahas ya bagaimana sih penanganan awal yang bisa kita lakukan apabila timbul nyeri di daerah buah zakar. Yang saya sarankan adalah untuk beristirahat terlebih dahulu dan cari posisi yang kira-kira nyaman dan bisa mengurangi keluhan di daerah buah zakar. Kita juga bisa mengganti celana kita, jangan yang terlalu ketat, jadi kita pilih celana yang longgar, dan juga kita bisa mengompres di daerah buah zakar untuk membantu
mengurangi nyerinya. Yang disarankan adalah di sini mengompres menggunakan kompres yang dingin. Terkait penggunaan obat-obat untuk pengurang nyeri seperti misalnya paracetamol dan sejenisnya, sebetulnya ini kurang disarankan. Kenapa? Karena obat-obatan nyeri tersebut hanya mengurangi nyerinya saja, tetapi tidak menghilangi penyebab dari nyerinya. Yang harus dicari tahu itu adalah kira-kira apa sih penyebab nyeri di buah zakar. Seandainya penyebabnya sudah diketahui, maka biasanya boleh kita menggunakan pengurang nyeri sesuai dengan anjuran dari dokter. Dengan catatan, penyebab utama nyeri buah zakarnya juga mendapatkan penanganan. Kalau misalnya nih sudah melakukan tips-tips yang saya bagikan tadi, tetapi misalnya masih ada keluhan nyeri buah zakar yang tidak hilang, maka saya sangat menyarankan untuk periksa ke dokter yang terdekat. Tapi kalau misalnya keluhannya itu terasa sangat nyeri sekali, mendadak dan tidak hilang, jangan lupa dengan keadaan-keadaan gawat darurat yang saya bahas di awal video. Hal ini mungkin saja memerlukan penanganan segera oleh dokter. Jadi jangan ditunda-tunda ya untuk pemeriksaannya.